Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah dari kolaborasi dua penulis hebat, yaitu Nasura 2101 dengan Iblis Katon atau Mas Katon. Wow, pasti keren banget kisahnya. Pada gak sabaran, dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena kehadiran dari teman-teman lah yang membuat kami lebih semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor misteri di Desa Keramat. Di Desa Keramat, saat ini sedang terjadi kekacauan. Orang-orang tewas satu persatu dengan cara yang cukup mengerikan. Mayat mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan tanpa diketahui penyebab kematiannya. Perburuan makhluk jadi-jadian di Desa Keramat masih terus berlanjut. Sayembara terus berdatangan dari orang-orang kaya yang takut akan didatangi oleh makhluk berbadan manusia berkepala kerbau dengan tanduk panjang membara menyala. Makhluk peneror Desa Keramat yang membunuh para perangkat desa serta orang-orang yang bermain dengan anggaran desa. Perangkat korup yang kerjanya hanya memperbesar perutnya sendiri. Hasil lelangan sawah garapan desa diselewengkan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. Korbannya sudah dua orang, yaitu Pak Kepala Dusun dan juga ulu-ulu atau petugas pengairan. Malam itu gerimis. Dirjo bersama tiga temannya, Warli, Yanto, dan Puji, berjalan dak ke rumah Pak Lurah. Lurah baru yang baru saja dilantik, lurah yang baru beberapa bulan menjabat. Nama Dirjo CS sudah tidak diragukan lagi di Desa Keramat. Selain kocolok dan kocak, Dirjo CS juga cukup disegani karena tingkah ngawurnya. Salah ataupun benar, tetap saja ngamuk. Tidak bisa jalur damai, maka lewat jalur goib pun jadi. Hasil nomor 2, yang penting usaha. Korban yang pertama adalah Bapak Kepala Dusun yang bernama Kahono. Masih muda, baru punya anak 2, ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Bagaimana tidak mengenaskan? Ia ditemukan di pinggir sawah garapan kelurahan, tubuhnya dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun menempel di tubuhnya, dan sebagian perutnya sudah terkelupas karena dimakan kepiting sawah atau biasa disebut yuyu. Kepiting-kepiting itu masih saja santai memakan tubuh Kahono hingga saat ditemukan oleh Mbah Kasiran yang sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Akhirnya geger. Hampir seluruh penduduk Desa Keramat datang hanya ingin menyaksikan dan mendengar kisah mengerikan tentang Kahono, kepala dusun mereka yang sudah ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Tangis keluarga pecah ketika jasad Bapak Kepala Dusun ditemukan yang sebelumnya sempat menghilang semalaman. Ada saksi kunci atas meninggal dunianya Pak Kadus, yaitu Pak Warsito, yang pada malam kepergian dari Pak Kadus, Pak Warsito melihat Pak Kadus berboncengan dengan wanita berambut panjang. Menurut kesaksian dari Pak Warsito, ketika diinterogasi oleh Dirjo CS saat mereka menyelidiki sebab kematian dari Pak Kadus. Pak Warsito, tunggu sebentar Pak. Teriak Dirjo memanggil Pak Warsito yang sedang memanggul keranjang berisi rumput. Pak Warsito menoleh, lalu ia mempercepat langkahnya walau keranjang berat dengan rumput seolah menghindari Dirjo CS. Akan tetapi Dirjo CS pun berlari untuk menyusulnya.
Pak, tunggu Pak. Wih, tunggu toh Pak, tegas Dirjo yang berhasil meraih tangan dari Pak Warsito. Sudah jangan ganggu aku. Aku takut mati, jawab Pak Warsito ketakutan. Loh, memangnya kami ini malaikat pencabut nyawa? Oh piye Pak? Celetuk Dirjo sembari cengengesan setengah bertanya. Brak! Keranjang diturunkan dengan kasar. Kemudian Pak Warsito duduk. Ia terlihat pasrah. Mau apa sih Jok? Tanyanya ketus. Yang sudah-sudah kan, kalau hal-hal begini kamu ikut, pasti aku akan mati jadi korbannya, ucap Pak Warsito dengan ucapan yang lugu. Boten Pak, saya itu cuma pengen tahu ceritanya ketika sampean melihat Pak Kadus sebelum ditemukan tewas. Dirjo mencoba menjelaskan. Mereka lalu duduk di tanggul di bawah pohon randu besar, di samping bambu yang rindang dekat dengan sawah, dan di sebelahnya juga ada sungai yang besar. Pak Warsito tampak menghela nafas berat sebelum akhirnya ia berucap pelan. Begini, malam itu aku kan ronda Jo. Nah, pas keliling aku berpapasan dengan Pak Kadus yang saat itu sedang boncengan dengan cewek rambutnya panjang sampai nutupin mukanya. Ya jadi aku ndak kenal, entah warga sini atau siapa, aku juga ndak paham. Lepas itu beberapa menit kemudian Pak Warsito di sini menggantung kalimatnya, lalu ia terdiam membisu sembari melinting tembakaunya. Lalu apa Pak? Kemudian apa? Setengah-setengah. Warli merangsek pertanyaan. Iyo, di belakang setelah Pak Kadus itu lewat dengan memboncengkan wanita itu ada. Lagi-lagi di sini Pak Warsito menggantung kalimatnya. Ada apa sih Pak? Teriak Dirjo CS. Hampir bersamaan mereka sangat penasaran dengan kisah selanjutnya. Tapi jangan sampai kamu sebarkan berita ini, karena hanya kalianlah yang tahu. Sebab kemarin Pak Lurah juga nggak aku kasih tahu, ucap Pak Warsito sambil membakar rokok lintingannya. Asap mulai mengepul dari mulut Pak Warsito yang beberapa kali mengisap, lalu mengeluarkan asapnya agar rokok lintingan bisa menyala. Ditiupkannya rokok itu berulang. Ya apa Pak? Saud Yanto bertanya seolah ia tidak percaya dengan ucapan Pak Warsito. Seseorang yang menuntun kerbau, ucap Pak Warsito tiba-tiba. Suaranya sangat lirih, tatapannya menerawang jauh. Maling, ucap Puji penasaran. Bukan. Kedua ujung tanduknya itu terbakar. Masih jelas terlihat apinya, ucap Pak Warsito menjelaskan. Lah, ngada-ngada, tegas Dirjo tidak percaya. Jo, lama-lama tak baco arit loh. Serius iki loh, bentak Pak Warsito emosi. Kerbaunya itu loh Pak yang bikin saya tidak percaya. Masa ada kerbau yang sedang terbakar tanduknya manut dituntun? Mestinya lah yo moleng-moleng panasan gitu loh. Panjang lebar Dirjo menjelaskan kenapa ia tidak mempercayai ucapan dari Pak Warsito itu. Sebelum Pak Kadus, itu kan ulu-ulu yang meninggal. Kamu ingat gak? Pak Warsito justru mengalihkan pembicaraan dengan kembali mengingatkan tentang kematian dari ulu-ulu. Kamu tahu nggak penyebabnya apa? Tanya Pak Warsito lagi. Enggak, saut Dirjo CS hampir bersamaan. Sebaiknya kamu cari Mbah Yem. Dia itu tahu penyebabnya, karena Mbah Yem itu yang tahu, tapi jangan bilang-bilang sama siapapun. Kasihan loh, Mbah Yem itu sudah tua. Awas, kalau sampai terjadi apa-apa sama Mbah Yem, kalian akan bertanggung jawab. Jelas Pak Warsito. Oke. Terima kasih Pak, ucap Dirjo CS. Kemudian Dirjo CS berlalu pergi. Sore harinya, Dirjo CS mendatangi warung Bayem yang ada di pinggir lapangan. Kebetulan Bayem memiliki warung kopi di sana. Bayem, kopi hitam 4, pesan Warli. Oh, iki bocah yang kemarin nipu aku, ucap Bayem. Maaf bah, guyon loh mbak, timpal Warli sambil cengengesan. Beberapa saat mereka menyaksikan orang-orang yang sedang bermain voli di lapangan sambil menunggu pesanan kopi mereka dibuat oleh Mbak Yem. Mbak Yem, saya mau tanya nih,
kejadian tentang yang sudah menimpa Wulu-Wulu. Dirjo mulai bertanya. Bayem di sini tampak tersentak kaget. Walah, Sontoloyo Warsito, ngapain dikasih tahu Cak Kentir ini? Gerutu Bayem dalam hati. Aduh, jangan Yojo, jangan. Aku takut loh, nantinya menyebar. Jawab Bayem menolak mentah-mentah. Ia tidak mau menceritakan kisah kematian Ulu-Ulu karena takut menjadi fitnah. Gambah, kami sekarang itu sudah jinak, tidak lagi liar, sahut Puji. Sambut Cak Kentir. Dirjo CS tertawa. Beneran ya, wo? Awas, kalau sampai menyebar cerita ini. Jadi, maghrib itu aku dibantu cucuku, sedang ringkes-ringkes dagangan. Lah, dari arah Lor Konokae ada 3 orang, gak tahu dari mana, mampir malah mau ngopi. Ya sebentar sama makan lontong campur. Tentu aku layani dulu, sembari sebagian barang dibawa pulang. Lalu mereka itu nambah lagi makan lontongnya dan juga gorengan, yang tersisa 8 itu dimakan juga. Ya aku senang toh, daganganku laris manis. Bayem memulai ceritanya. Suara kopi di seruput terdengar. Terlihat Bayem celingukan ke kanan dan ke kiri seperti ketakutan, seolah Bayem tidak ingin ada orang lain yang mendengar saat ia menyampaikan cerita itu. Rokoknya 1 mbah, ucap Dirjo walau dia sebenarnya mengantongi rokok. Ya sekedar biar kelarisan Bayemnya sekaligus mengurangi ketegangan agar Bayem lebih rileks. Oh, Bayem menyodorkan rokok sebatang, kemudian Warli, Puji, dan Yanto ikut-ikutan meminta rokok. Oh ya mbak, gimana? Tadi lanjutan ceritanya loh, tanya Dirjo kemudian. Bayem di sini tampak menghela nafas berat. Salah satu dari mereka itu berucap gusar. Kok bisa kita diajukan? Kita tidak diberi makan, malah sawahnya dijual. Uangnya dimaling rame-rame. Awas saja kalau ndak celaka. Begitu ucap salah satu dari mereka. Bayem menjelaskan. Modiar, saut Dirjo dengan keras. Bajingan kamu Jo, ngagetin aja. Bayem mengumpat sambil memegangi dadanya. Sudah kuduga ini pasti ada kaitannya sama lelang. Wes, kita tinggal telusuri siapa selanjutnya, siapa dalangnya, tegas Dirjo. Hati-hati Ojo, kasus ini rumit sekali. Bayem berpesan. Siap Bayem, laksanakan, tegas Dirjo makin kencang suaranya. Malam itu Dirjo CS mulai mendatangi RW-RW dari RW 1 sampai RW 4. Mengintegrasi RW pertama tidak membuahkan hasil karena RW 1 tidak tahu apa-apa mengenai pelelangan bengkok desa. Maksudnya, warganya tidak ada yang ikut lelang di balai desa. Namun, hasil menginterogasi ketua RW 1, Dirjo justru bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya ketua RW 1 banyak tahu tentang lelang tersebut. Tetapi, ia seolah seperti berusaha menutupinya dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dirjo sangat yakin akan hal ini. Walau ketua RW 1 tidak banyak memberikan informasi dan terus saja menghindar saat Dirjo mencoba mengajukan pertanyaan, bahkan beberapa kali berusaha mengubah topik pembicaraan. Berpindah ke RW 2 dan 3 sampai dengan RW 4 dan tidak menghasilkan apa-apa. Sudah hampir larut malam. Kentir CS tiba-tiba berhenti di depan rumah yang lumayan bagus. Ya, itu adalah rumah Pak Peyes. Dan Pak Peyes sendiri adalah salah satu perangkat desa. Ada apa Ji? Tanya Dirjo. Aku mencium bau kematian Jo. Terang Puji serius. Ya, Puji walaupun masih muda, ia memang memiliki kelebihan khusus dalam hal mendeteksi hawa-hawa kematian. Alah, ngawur kowe Ji, saut Yanto. Loh, iya bener. Cium ini, aroma daging kebakar, bau sangit kain terbakar, amis darah bercampur jerit kesakitan. Terang Puji lagi. Tampak Puji tidak nyaman, sorot matanya bergidik ngeri, tubuhnya mulai gemetar, keringat dingin mulai mengusur sebesar biji jagung membasahi tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang, tak beraturan menggedor dadanya. Dari arah kebunan samping rumah Pak Peyes, suara gemuruh dengan asap mengepul, geraman binatang besar terdengar sangat jelas. Ayo,
Ayo cepat, sembunyi, teriak Warli. Puji dan Yanto langsung memarkirkan sepeda motornya, sedangkan Dirjo dan Warli langsung bersembunyi di bawah tanaman pagar. Kalau di kampung, memang begitu. Akan ada tanaman khusus yang digunakan sebagai pagar. Sesaat setelah mereka semua bersembunyi, lengkingan panjang terdengar sangat memilukan seperti jerit kesakitan. Dua nyala api yang lumayan membara terlihat di sela-sela semak dan juga tanaman singkong. Yanto dan Puji memutar ke samping rumah, mengendap-endap berusaha mencari jalan pintas supaya bisa sampai ke belakang rumah. Nyegat. Jo, tangkap! Yanto tiba-tiba berteriak memberikan perintah kepada Dirjo. Tangkap Popo! Sahut Dirjo kebingungan. Ia memekik keras agar Yanto mendengar jawabannya. Lari ke situ, jawab Puji. Apaan sih? Sahut Warli juga bingung. Kebo, cerewet, teriak Puji mengumpat sekaligus menjelaskan. Suara deru kaki besar menghentak tanah. Dengus nafas besar tiba-tiba melengking membahana memekakan telinga. Bumi tempat mereka berpijak tiba-tiba saja seolah terjadi gempa. Dirjo CS menutupi telinga mereka yang mulai terasa sakit karena suara makhluk yang kini sedang berjalan di depan mereka. Makhluk itu berbadan manusia tapi berkepala kerbau dengan tanduk menyala di kedua ujungnya. Hanya saja ukuran tubuhnya sangat besar, lebih mirip raksasa. Sosok manusia berkepala kerbau kini sudah terkepung di belakang dan depan samping kanan kiri oleh Cak Kentir. Tangkap Des, teriak Dirjo. Loh, kenapa kamu kesini? Tanya Warli sembari menghadang dengan kedua tangan direntangkan. Ya, kalau dipikir-pikir, Warli ini sedikit bernyali. Dia sangat berani menghadang makhluk itu, sedang ukuran tubuhnya sangat kecil jika dibandingkan dengan makhluk yang dihadangnya. Mateni peyes, makhluk itu menjawab dengan tegas. Tanpa rasa takut sedikit pun, Warli kembali mengajukan pertanyaan. Walah, parah ini. Kenapa sampean pengen bunuh Peyes? Tanya Warli masih menghadangnya sambil tetap merentangkan kedua tangan. Agak gila. Dia pikir tangannya itu cukup kuat untuk menangkap makhluk yang ada di hadapannya. Demi menyaksikan sahabatnya yang sangat berani itu, Dirjo juga sekarang maju lalu berdiri di samping Warli. Kalian semua bodoh. Peyes itu sudah ikut korupsi uang lelang sawah garapan desa. Bentak sosok berkepala kerbau dengan garang kemudian menyabetkan tangannya. Ujung tangannya berbentuk teracak atau berbentuk seperti kaki kerbau, sapi maupun kuda. Makhluk itu menghantam kepala Dirjo yang kebetulan kepala Dirjo lah yang sangat dekat dengan makhluk itu. Pletak! Suara teracak menghantam kepala Dirjo. Ia pun lalu terpental jauh, menabrak tumbuhan pagar dan nyongsep di bawah pagar. Sementara Warli lebih gesit. Ia berhasil menghindar. Bajigur, Dirjo mengumpat lantang. Suara Dirjo terdengar kesakitan. Warli segera menolong sahabatnya hingga peluang ini pun dipergunakan oleh sosok manusia berkepala kerbau untuk melarikan diri. Jika dipikir-pikir, bisa saja makhluk itu menghabisi mereka semua, tapi entah kenapa itu tidak dilakukan. Ternyata kepala Dirjo terluka parah. Luka di bagian kepalanya itu terlihat hingga menganga. Ketiga temannya pun langsung membawa lari Dirjo yang berlumuran darah. Darah dari kepala Dirjo mengucur cukup deras hingga membasahi tubuhnya. Seluruh teman-temannya menjadi panik. Sudah, tenang aja. Pelan-pelan saja Des, masih jauh dari nyawa. Slow, ucap Dirjo yang berada di dalam gendongan Warli. Yang kala itu sangat panik. Udah semukui, wong sudah berlumuran darah kayak gini kok masih bilang tenang, ucap Warli mengumpat mengomeli Dirjo. Dirjo dipanggul seperti memanggul anak kecil. Entah kekuatan dari mana hingga Warli kuat memanggul Dirjo. Mungkin karena saking paniknya. Kebidan aneh aja, teriak Yanto sambil memutar motornya yang terparkir di tepi jalan. Ya, setuju, jawab Puji tak kalah panik. Bertahan ya Jo, bertahan, jangan sampai merem, teriak Warli sembari menangis. Celetak, suara kepala Warli dikeplak Dirjo. Cuma luka dikit, ngapain sih kowe nangis? Gendeng, celetuk Dirjo yang masih digendong Warli. Lawang basah kuyup sama darah kok bilang cuma dikit Jojo, jawab Warli kesal. Beberapa saat kemudian sepeda motor mereka pun sudah melesat bagai anak panah menuju ke rumah Bu Bidan Nani. Tok tok tok, tok tok tok. Bu Nani, tolong Bu, tolong.
teriak Warli, Puji dan Yanto bergantian. Untung saja Ibu Bidan Nani cepat keluar. "Ada apa?" tanya Bu Nanik tampak masih mengantuk. "Ini Bu, kepala Dirjo diselentak sama kebo," jawab Warli menjelaskan. "Walah, lah kok bisa malam-malam diselentak kerbau?" tanya Bu Bidan Nani masih bingung. "Sudah, ayo bawa masuk." Bu Bidan Nani mempersilahkan mereka masuk. Mereka lalu memapat Dirjo untuk segera masuk ke dalam rumah Bu Bidan Nani. Untung saja tidak kena mata. Coba kalau kena mata bisa meletus, ucap Bu Bidan Nani setengah mengomel sembari membersihkan luka di kepala Dirjo yang terluka. Akhirnya Dirjo dijahit dengan luka jahitan yang cukup panjang di kepalanya. Setelah selesai, Dirjo dan teman-temannya berpamitan dan bergegas membawa Dirjo pulang. Kenapa manusia berkepala kerbau itu bisa melukai? Seperti halnya kuyang ataupun leak, bahkan banaspati, mereka bukan lagi dedemit melainkan siluman atau seseorang yang melakukan perjanjian bersekutu dengan iblis. Mereka mampu melukai, bahkan mematikan. Keesokan harinya, Pak PS ditemukan meninggal dunia di pinggir Blumbang. Kolam yang hanya berlantaikan tanah yang ada di belakang rumahnya. Setengah badannya berada di dalam air dan setengahnya berada di darat dengan kondisi mengenaskan. Semua badannya hampir hancur, seolah seperti habis diinjak-injak sesuatu yang besar karena badan sampai kepalanya banyak terlihat luka menganga. Gegerlah pagi itu. Dengan ditemukan jasad Pak PS, seluruh perangkat desa pun datang ke rumah duka. Warga pun juga banyak yang datang berhamburan. Isak tangis keluarga Pak PS pecah. Dirjo CS juga hadir ke rumah duka, kemudian melihat jasad Pak PS. Luka-luka persis pas dengan teracak. Kaki binatang berkaki 4 dan sama persis dengan luka milik Dirjo. Dirjo CS akhirnya membantu menggali kubur. Memang di kampung itu tidak ada petugas khusus penggali kubur. Warga selalu bergotong royong untuk menggali kubur. Ketika di kuburan sedang menantikan jenazah dari Pak PS, Dirjo CS melihat sosok yang sama dengan yang mereka lihat malam itu. Sosok itu berdiri di samping pohon kepuh yang lumayan besar. Dirjo lalu berjalan mendekati pohon kepuh, bermaksud memastikan apakah benar sosok itu adalah sosok yang melukainya semalam. Tetapi sosok itu kemudian pergi menghilang di balik pohon. Dan saat Dirjo berhasil mencapai pohon kepuh, sosok itu pun sudah tidak ada lagi di sana. Selepas kematian dari Pak PS, warga desa Keramat pun merasa ketakutan. Desa yang tadinya damai berubah mencekam. 3 perangkat desa sudah meninggal dunia secara mengenaskan, sedangkan penyebab kematian belum bisa terungkap walaupun banyak orang yang sudah menyelidiki. Dirjo beberapa hari ini sibuk mengatur strategi agar bisa mengungkap kasus kematian yang menyerang para perangkat desa. Penyebabnya memang belum diketahui, tetapi Dirjo sudah mulai memperhitungkan cerita dari Mbayem. Pertama, ucapan pembeli yang ada di warung Bayem kala itu. Kedua, tentang sosok kerbau yang menyala tanduknya. Dari 2 hal membuat Dirjo CS berpikir keras sampai akhirnya sebuah kesimpulan diambil yang lebih mirip sebuah jalan pintas. Suatu malam, dengan kepala yang masih nyut-nyutan jika tersentuh tangan, Dirjo dan kawan-kawannya mulailah dengan ide dan juga gagasan serta pemikiran yang pintas agar waktu bisa terpangkas. Ternyata ini semua tentang sawah bengkok, Jo. Jadi kita harus menyelidiki dari mulai kepala desa, tegas Warli. Masuk, cakep, saut Dirjo. Udah, ayo kita satronin Balura saja, ajak Yanto. Puji pun mengangguk tanda setuju. Cah Kentir CS segera meluncur bagai anak panah menuju ke rumah Mbah Lurah yang memang tidaklah terlalu jauh. Hanya butuh beberapa menit dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di depan rumah Mbah Lurah, sepi, gelap, ucap Puji. Lagu lama, Lurah kok jam segini udah tidur. Piye iki, ucap Dirjo menimpali. Urah setan, gak mikirin warga. Jam segini boyo patroli kek, ngecek warganya kek.
Gini-gini minta jabatan diperpanjang jadi 9 tahun. Wedus, gaji telat dikit ngamuk, demo. Bantuan dari pemerintah nggak turun, demo lagi. Giliran turun bangunan malah buat orang-orang yang milih dia. Ancen lu raso, gerutu Dirjo dengan nada agak jengkel. Ya, omongannya pun jadi ngelantur kemana-mana. Omong apa kowe, ha? Omong apa kamu? Saut suara dari semak-semak dan keluarlah sosok lelaki yang ternyata adalah Mbak Lurah. Enggak mbah, cuma bercanda kok. Dirjo menjawab dengan cengengesan. Loh, Mbak Lurah itu ngapain sembunyi? Tanya Yanto. Sudah, motormu segera sembunyikan di lorong sana dan kecilkan suara kalian. Aku iki sedang nunggu sesuatu yang membahayakan. 2 malam sudah aku diganggu entah dari siapa. Yang jelas makhluknya itu siluman. Terang Balura panjang lebar. Kemudian ia mengajak Cak Kentir CS melipir ke samping rumah, lalu berjalan di depan rumah tetangganya yang lama kosong ditinggal merantau ke ibu kota. Di sanalah mereka berhenti, di depan rumah kosong tersebut. Di depan rumah kosong, semua pun memperhatikan area rumah Mbak Lurah. Sebagai lurah, tentu tidak kosong-kosong amat. Jelas backingannya kuat juga dari segi goib. Mbak Lurah ikut korupsi, oh? Tanya Dirjo menebak. Ya, dasar Dirjo, bahkan dia tidak takut pada Mbak Lurah. Korupsi apa? Alih-alih menjawab pertanyaan Dirjo, Mbak Lurah malah balik bertanya. Ya, uang lelang itu mbak, jawab Dirjo pelan. Mbak Lurah tidak menjawab, hanya diam. Ia nampak gugup. Nah, kalau memang benar, berarti Mbak Lurah sudah masuk daftar korban kematian ini. Saya ini sudah tahu semua mbah. Dirjo menatap tajam mata Mbak Lurah yang ditatap nampak semakin gugup. Ya, saya sih berharap Mbak Lurah jujur deh. Itu pun jika Mbak Lurah menginginkan hal-hal buruk tidak terjadi lagi. Tapi terserah Mbak Lurah. Kalau memang mau resiko ini ya silakan saja. Saya hanya coba mengingatkan. Dirjo mengoceh panjang lebar. Mbak Lurah tampak melongo. Diomelin Dirjo. Tolong selamatkan aku. Jika kau mau menyelamatkanku, maka akan aku beri uang masing-masing 1 juta. Dan uang lelang itu akan saya kembalikan, ucap Mbak Lurah ketakutan. Tiba-tiba tubuhnya tampak menggigil. Keringat dingin tampak mulai membasahi wajahnya, bercucuran hingga seperti hujan. Tiba-tiba terdengar suara pecut yang dimainkan seolah seperti penggembala kerbau. Kemudian dari arah kegelapan, 2 nyala api berkobar semakin mendekat lalu masuk ke halaman rumah Mbak Lurah. Dirjo kaget bukan kepalang. Begitupun yang lainnya. Mereka menyaksikan sosok yang sama dengan sosok yang ada di kebonan Papayes malam itu. Wah, ini kerbau gila ini. Dia ini nih yang sudah menghantam jidatku pakai teracaknya. Dia juga yang sepertinya sudah membunuh Papayes. Batin Dirjo mengumpat. Ya, ia masih kesal dengan sosok siluman kerbau itu. Ayo, kita tangkap hidup-hidup. Kita butuh tahu siapa orang di balik ini semua. Bisik Dirjo pelan, berbisik kepada semua temannya, lalu memberikan kode, dan kode itu hanya Cak Kentir yang tahu. Setelah semua temannya terkondisi sesuai kode dari Dirjo, Dirjo pun lalu keluar dari tempat persembunyiannya, berjalan kaki ke arah sosok siluman kerbau yang kini sudah berada di dalam pendopo dengan posisi membelakangi Dirjo. Sosok tersebut berhenti, diam. Sementara Dirjo mulai membaca mantra. Dirjo yang merasa tertantang akhirnya berucap dengan lantang. Mbah Lurah itu sedang pergi. Kalau ada masalah cukup denganku saja. Aku akan membalaskan dendam. Itu loh, teracakmu sudah menghantam jidatku. Ucapan Dirjo yang lantang bukannya disambut tapi malah diabaikan. Makhluk itu tetap berdiri dengan tenang membelakangi Dirjo. Dirjo yang merasa tidak dihiraukan kembali mengumpat.
Wah, sutenan. Dirjo kemudian berlari menyerang sosok tersebut. Sosok itu pasrah, seolah seperti tidak ada tenaganya sama sekali. Ia pun lalu terjerembab jatuh karena dorongan dari Dirjo. Cukup membuat sosok tersebut tersungkur menghantam kusen kayu jati dan membuat sosok siluman itu tak berdaya. Rupanya mantra yang sudah dirapal oleh Dirjo telah benar-benar mampu melumpuhkan makhluk itu. Ternyata mereka telah secara diam-diam menyebarkan sesuatu yang menjadi kelemahan sosok siluman kerbau di halaman dan juga di sekitaran rumah Mbah Lurah. Karena Dirjo CS sudah begitu yakin bahwa Mbah Lurah adalah korban selanjutnya. Tentu, menaklukkan sekutu manusia itu lebih mudah kalau yang mempunyai kendali tersebut. "Ketangkep, Des! Cepat, bawa tali!" teriak Dirjo bergegas. Ketiga temannya berlari mendekat, sedangkan Mbah Lurah masih diam terpana di tempat persembunyiannya. Setelah itu, teracak kerbau diikat dengan atas bawah hingga membuat sosok itu hanya bisa terlungkup atau tengkurap menghadap ke arah bawah. Mbah Lurah kemudian dipanggil agar segera merapat. Kerbau dengan tanduk yang menyala telah berhasil diikat di tiang pendopo dan Cak Kentir bersama Mbah Lurah duduk di tengah pendopo minum kopi walau gelap-gelapan. "Mbah Lurah, siapapun yang datang mencarinya, tangan Dirjo di sini menunjuk ke sosok kerbau setengah manusia itu. Mohon jangan kaget, jangan marah. Apapun alasannya dan apapun keputusannya, jangan sampai ada kekerasan loh," pesan Dirjo. Tak lama kemudian, hampir 1 jam menunggu, dari jalan terlihat sorot senter menyala mulai mendekat ke rumah Mbah Lurah. Dan setelah sampai di depan pendopo dan tahu kalau di situ ada Mbah Lurah dan juga Dirjo CS menunggu, orang tersebut langsung ngelimpruk duduk bersimpu di tanah. "Kaswadi," refleks Mbah Lurah berucap lirih. Nada suaranya tampak bingung berucap tanya. Maaf Mbah Lurah, saya hilaf, saya salah," ucap Kaswadi memelas. "Kaswadi, kamu itu loh, memangnya ada masalah apa sama aku?" tanya Mbah Lurah bingung. Kenapa? Kenapa sawah garapan yang sedang digarap bapak saya sebagai mantan lurah diambil sebelum waktunya? Kenapa juga saya tidak diperbolehkan membeli sawah lelangan? Saya itu juga warga, Mbah. Kenapa pilih kasih? Dan kenapa harus dibeli semua sama Effendi? Sampai-sampai warga desa yang lain tidak ada yang bisa membelinya. Saya sakit hati ketika warga menawar dengan harga yang di atas harga umum, masih tetap diungguli oleh Effendi. Apa karena Effendi banyak uang? Aku tahu Mbah Lurah dan juga para perangkat desa itu sudah bersekongkol dan mengkorupsi uang lelang dengan dalih perbaikan jalan, tegas Kaswadi panjang lebar. Malam itu semua masalah selesai, tetapi tiba-tiba saja datang seseorang dengan tergesa-gesa. "Pak Lurah, Pak Lurah, Ciloko Pak, Ciloko!" Suara dari jauh, ia sudah berteriak. "Ada apa Mardi?" tanya Mbah Lurah saat laki-laki itu mendekat. Ketiwasan Mbah Lurah," Mardi menjawab ketakutan. "Ya kenapa? Yang jelas toh kalau bicara, jangan sepotong-sepotong," ucap Mbah Lurah lagi. Waker sama Mudin meninggal Mbah," jawab Mardi. Semua orang kaget dan langsung berdiri. "Loh, bisa nih mati?" tanya Dirjo senyeletuknya. "Matinya kenapa?" Mbah Lurah menegaskan pertanyaan Dirjo. "Mengenaskan sekali Pak, perutnya meledak, banyak serpihan emas toh Pak," jawab Mardi sembari mengeluarkan sesuatu dari dalam plastik klip berwarna putih. Kemudian Mbah Lurah melihat benda kecil seolah seperti emas kemilau gepeng lebar sebesar biji padi. Di ujungnya terlihat daging memerah. "Loh, apa ini Cuk?" tanya Pak Lurah bingung sambil menunjukkan benda yang ada di tangannya kepada Dirjo. Dirjo mencoba meneliti benda kecil kemasan tersebut, lalu ia membakarnya dengan korek api dan tiba-tiba saja benda tersebut menggeliat seperti belatung. Dirjo kaget lalu mengembalikan ke dalam plastik. "Gongso," ucap Warli memecah keheningan. Kemudian lampu dihidupkan dan Kaswadi pun disuruh pulang.
Pulanglah ke Swadi. Bilang sama bapakmu bahwa aku akan menarik semua sawah lelang dari Effendi. Dan aku berjanji akan mengembalikan hakmu asal tidak ada lagi korban setelah Mbak Waker dan juga Pak Mudin, ucap Balura lemas. Bukan aku yang melakukannya, Mbah, jawab Keswadi sembari berjalan meninggalkan pendopo kelurahan. Mardi terdiam sejenak. Kemudian ia menyerahkan benda yang di plastik itu kepada Dirjo. Kamu akan aku lepaskan, tapi dengan satu syarat. Kembalilah ke asalmu. Jangan mengganggu di sini lagi, tegas Dirjo berbicara kepada manusia setengah kerbau. Dan setelah dilepaskan dengan syarat dan juga perjanjian, maka sosok kerbau itu pergi setelah meminta maaf kepada Dirjo CS. Wah, ini berarti ada dua pelakunya Balura, tegas Puji. Balura hanya menggeleng pelan, tanda tidak tahu sekaligus tidak yakin. Subuh pun datang, lalu semuanya membubarkan diri. Pagi harinya, Pak Mudin dan Pak Waker dimakamkan secara berdampingan. Dirjo CS berpikir bahwa tugasnya kini sudah selesai, ternyata justru menemui jalan buntu. Pagi itu, mereka pun mampir ke warung kopi Mbok Yem setelah dari pemakaman. Baru saja mereka hendak masuk, mereka mendengar suara ribut-ribut dari dalam warung. Ternyata Mbok Yem dan juga Pak Warsito sedang bertengkar hebat. Alah, kamu itu aja memang yang ndak becus. Mosok menangani bocah ingusan gak bisa, maki Mbok Yem kepada Pak Warsito. Ya mereka itu memang masih ingusan, tapi ilmunya itu gak sembarangan. Ya bisa mati konyol jika aku tetap ngotot ngelawan mereka berempat, sanggah Pak Warsito sengit. Kau bisa menghabisi Pak Mudin dan juga Pak Waker. Masa menghabisi anak ingusan saja ndak becus? Lagi-lagi di sini Mbok Yem memaki penuh emosi. Dirjo, Warli, Puji dan Yanto itu memang masih ingusan, tapi mereka semua itu memiliki kekuatan yang tersembunyi, sanggah Pak Warsito tak kalah emosi. Kalau kamu itu bisa, mampu melakukannya, ya silakan, lakukan saja sendiri. Jangan bisanya cuma ngebacot. Pak Warsito semakin emosi, perdebatan itu terus berlangsung. Keduanya terus saja saling memaki, tak ada yang mau mengalah. Sementara Dirjo, Warli, Puji dan juga Yanto melongo seolah tidak percaya menyaksikan keduanya terus bertengkar, beradu mulut. Hingga akhirnya Dirjo jengah, lalu ia berucap, "Oh, motif kalian ini apa? Kok sampai tega menghabisi Pak Mudin dan Pak Waker?" ucap Dirjo datar bahkan terkesan kaku. Ternyata sosok Dirjo yang biasanya selengean dan suka bercanda ternyata bisa serius juga. Mbok Yem dan Pak Warsito langsung membeku. Sesaat kemudian keduanya menoleh perlahan. Keduanya langsung berubah bias dengan tatapan ngeri saat menyaksikan Dirjo, Warli, Puji dan juga Yanto berdiri mematung menunggu jawaban. Sorot mata Pak Warsito dan juga Mbok Yem seperti melihat hantu saat melihat kehadiran mereka berempat. Beberapa saat kemudian, Pak Warsito dan Mbok Yem ngelimpruk dan mulai histeris sambil menangis. Keduanya pun menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang biasanya ikut bekerja di sawah milik lurah yang lama. Dengan dijual sawah itu kepada Effendi, mereka otomatis juga akan kehilangan pekerjaan sekaligus mata pencarian yang bisa menopang dapur mereka. Keduanya terus takutan, menyesali nasib. Dirjo berjalan mendekat. Mbok Yem dan Pak Warsito tampak ketakutan, berusaha beringsut mundur. Loh, kok malah jadi takut toh? Yang bisa membunuhkan kalian berdua, kok malah jadi aku yang kalian takuti, ucap Dirjo menyindir. Lalu tangan Dirjo membimbing keduanya untuk berdiri dan membawanya duduk. Dirjo memberikan isyarat kepada teman-temannya untuk mengambilkan air putih, dan setelah meminum air putih, Mbok Yem dan juga Pak Warsito tampak mulai tenang. Berjanjilah bahwa Mbok Yem dan juga Pak Warsito tidak akan mengulangi hal ini lagi. Kami juga berjanji
tidak akan menyampaikan berita ini pada siapapun, asalkan Boyem dan juga Pak Warsito mau berjanji tidak akan menyakiti orang lain lagi. Keduanya mengangguk linglung. Dirjo CS lalu berpamitan. Mereka berjalan dalam diam, menyusuri jalanan kampung untuk menuju ke rumah. Banyak hal yang mereka renungkan sore itu. Ternyata untuk urusan perut lebih mengerikan dari apapun. Bahkan orang selugum Boyem dan juga Pak Warsito bisa berbuat nekat. Dan atas saran dari Dirjo, akhirnya Mbah Lurah pun memberikan sawahnya untuk kemudian digarap oleh Boyem dan juga Pak Warsito. Selesai. Wow, luar biasa. Kolaborasi antara dua penulis hebat, Iblis Katon dan Nasura 2101. Jadi Iblis Katon ini dengan gayanya yang selengean dipadukan dengan Nasura, ini menjadi satu kisah yang luar biasa. Dan kisah tentang Cak Kentir. Wah, ini udah teman-teman mungkin yang udah paham ya. Atau kalau buat yang belum tahu, sebelumnya Cak Kentir ini pernah dikisahkan di konten kami sebelumnya, itu di misteri penderitaan Bu Lurah. Jadi disitulah kemunculan dari Cak Kentir itu di awal. Dan ini ternyata muncul lagi Cak Kentir dengan segala keunikannya ya. Jadi kumpulan pemuda yang memang selengean, yang memang sedang dalam masanya mencari identitas ya. Anak muda itu kan mencari jati diri. Di sini mereka tetap bertujuan baik untuk membantu dengan caranya yang unik, membantu warga sekitar lepas dari teror sosok siluman kerbau. Jadi disinilah luar biasanya, dan ini based on true story ya. Jadi Mas Katon sendiri memang di wilayahnya ini pernah terjadi hal seperti ini. Jadi luar biasa banget. Di sini saya ingin menyoroti bahwa ketika ada sekumpulan pemuda yang mungkin terlihat selengean di mata orang-orang, mungkin terlihat nggak ada apa-apanya, tapi ternyata memiliki sesuatu yang lebih. Dan akhirnya pelakunya pun udah meminta maaf setelah mengetahui siapa sih lawan mereka sesungguhnya. Dan alhamdulillahnya bisa terlepas ya dari kejadian, dari teror itu. Dan sebenarnya sih teror itu dilakukannya cukup baik ya. Jadi walaupun caranya salah gitu, tujuannya baik tapi caranya salah, yaitu bagaimana para perangkat desa, komplotan perangkat desa. Jadi kadus itu, kepala dusun itu masih di bawah lurah gitu. Kadus itu masih di bawah lurah, dan beserta perangkatnya itu melakukan suatu konspirasi. Jadi di daerah Jawa ini, mungkin buat yang belum tahu ya, ada sawah-sawah yang atau lahan yang dijadikan sebagai garapan untuk pejabat yang sedang menjabat pada masanya. Jadi setelah dia, misalkan dia jadi kepala desa, itu akan diberikan sawah ataupun ladang yang boleh digarap sebagai, ibarat mungkin sebagai gaji ya. Nah, nanti setelah dia lengser dari jabatannya, digantikan, maka garapannya ini, lahan garapan ini akan diberikan kepada pejabat yang baru. Tapi ternyata di sini banyak sekali permainan yang pada akhirnya menimbulkan keresahan pada masyarakat karena adanya ketidakadilan. Jadi luar biasa, pesan moralnya banyak banget di sini, dan semoga mari kita mendoakan agar seluruh pejabat-pejabat di Indonesia ini akan tetap amanah pada tugasnya ya, dan kita harus berdoa yang baik-baik. Dan itu dia, overall kisahnya keren banget. Semoga bisa menghibur para teman-teman pecinta horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar, ataupun punya komentar lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar ikut terhibur juga. Dan buat yang baru gabung dan belum subscribe, atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe, diklik aja deh tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat channel ILO Extreme ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin kalau yang saya nggak dapet notifikasi, padahal udah klik tombol notifikasi ya, subscribe udah, lonceng udah, tapi nggak dapet notifikasi udah. Pokoknya setiap jam 7 malam langsung aja masuk ke dalam channel ILO Extreme,
Insya Allah kami akan selalu upload di setiap harinya di jam yang sama, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi itu bisa diri sendiri, bisa teman-teman, bisa keluarga sekitar. Silakan, apabila mungkin berkenan, dibawakan di channel kami, bisa mengirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu, agar nantinya lebih bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, ini masih dalam bulan Ramadan ya, jadi teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa, udah masuk ke belasan ya, hari belasan, jadi biasanya udah mulai disibukkan dengan hal-hal lain nih. Jadi semoga tetap diberikan kekuatan sampai dengan selesai teman-teman. Dan di akhir kata saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pura-pura bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.